warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nabila dengan NIM C0C0 23016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu PPT dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat 2, setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dasar hukum dari hukum perlindungan konsumen ini yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dan yang kedua, peraturan pelaksana dan lembaga terkait seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu atau BPSK. Asas perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat 5 asas. Asas pertama yaitu asas manfaat, yang kedua asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan konsumen, dan yang kelima asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu tujuan yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung kepastian hukum dan keterbukaan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen. Dan yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas barang atau jasa. Hak konsumen. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak konsumen meliputi hak yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang kedelapan adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban konsumen yaitu yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa. Yang kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Terus yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban pelaku usaha. Yang pertama, beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan. Dan yang keenam, memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Lembaga Perlindungan Konsumen. Yang pertama, Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen. Dan yang kedua, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK yaitu bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan. Jadi, kesimpulan dari materi hukum perlindungan konsumen ini adalah yaitu pentingnya perlindungan konsumen dalam menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
peran aktif konsumen dalam menuntut hak dan pelaksanaan kewajiban, serta dukungan pemerintah dan lembaga terkait dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.